Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, halo. Pagi. Apa kabar? Baik. Selamat datang kembali di kegiatan MPLS daring kali ini. Pada kegiatan Zoom pagi ini, kita memasuki hari kedua. Dan untuk hari ini materinya adalah tentang pembelajaran efektif. Saya tanya dulu, untuk materi yang jam kedua nanti, itu Pak Agus Isnanto, apakah sudah dilihat di YouTube? Apakah sudah dilihat di YouTube yang Pak Agus Isnanto tentang tata krama? Halo? Apakah sudah terima linknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Sudah. Oke, saya perkenalkan pagi ini pemateri kita adalah Ibu Aristianti. Beliau adalah Waka Kurikulum SMA Negeri 1 Pamotan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Ari. Mbak Siti tak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang anak-anak peserta didik baru pada hari ini, hari kedua mengikuti MPLS. Kalian masih masih dalam PJJ, ini masih dalam PPKM Mikro, jadi belum diperbolehkan untuk masuk sekolah, jadi kalian masih melaksanakan MPLS secara daring. Untuk hari kedua ini MPLS saya akan memberikan materi tentang pembelajaran secara efektif. Monggo Bu Ari. Ini ya, apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Aristianti SPD, alamat Desa Samarang, Kecamatan Pamotan. Jabatan saya adalah sebagai guru biologi. Untuk guru biologinya nanti adalah guru kelas 10, dan PKWU-nya adalah kelas 11, IPA 1 dan IPA 2. Juga sebagai Waka Kurikulum. Gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi kalian di SMA Negeri 1 Pamotan dan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 1 Pamotan. Bagaimana? Senang apa tidak masuk di SMA Negeri 1 Pamotan? Ya lumayan. Senang. Ya, karena itu memang tujuan kalian. Jadi kalau kalian mempunyai tujuan, memang tujuan kalian masuk ke SMA Negeri 1 Pamotan, kalian juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di SMA Negeri 1 Pamotan, seperti itu ya. Sebelumnya SMA Negeri 1 Pamotan itu mempunyai visi dan misi. Jadi kalau kalian masuk ke SMA Negeri 1 Pamotan, visinya SMA Pamotan mempunyai visi terwujudnya sekolah yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Jadi nanti SMA Pamotan itu mempunyai visi menghasilkan anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Jadi kalian nanti mempunyai wawasan secara global mendunia ya. Terus misinya yaitu tumbuhnya penghayatan terhadap ajaran agama, budaya, bangsa, dan etika.
Terciptanya semangat keunggulan akademik dan non-akademik. Jadi punya keunggulan akademik dan non-akademik. Terciptanya jiwa kewirausahaan. Jadi SMA Pamutan itu mempunyai sekolah unggulan, yaitu di bidang kewirausahaan. Terutamanya adalah wirausaha di batik. Jadi SMA Pamutan mempunyai seperti usaha batik. Jadi nanti kalian kalau sudah masuk di SMA Pamutan kelas 10, 11, 12 itu ada PKWU yang berkecimpung di batik. Tumbuhnya keterampilan berbahasa dan teknologi informasi kepada warga sekolah. Jadi kalian nanti ada pelajaran bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, keterampilan berbahasa, dan ada teknologi informasi pada warga sekolah. Tumbuhnya Ya, Bu Ari. Halo, Bu Ari. Halo, Bu Ari. Sinyalnya putus. Ada sampah berserakan diambil, dimasukkan ke tempat sampah yang organik, dimasukkan ke tempat sampah organik, yang sampah yang berupa kaca, berupa itu dimasukkan ke tempat sampah yang non organik. Lanjut, Bu. Terus untuk selanjutnya itu di SMA Pamutan itu struktur kurikulum ya. Kurikulumnya menggunakan kurikulum K13. Terus nanti ini berbeda dengan waktu kalian di SMP. Jadi waktu di SMP itu, kalau di SMA itu ada mata pelajaran kelompok A, B, dan kelompok C. Untuk yang kelompok A itu nanti terdiri atas PA, Pendidikan Agama, terus ada PPKN, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah Indonesia. Untuk yang kelompok B itu adalah umum ya. Ini ada Bahasa Jawa, Seni Budaya, PKWU, dan penjelasan. Untuk yang peminatan ini ada 2, yang kelompok IPA. Jadi anak-anak yang masuk ke IPA itu nanti peminatannya itu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk yang anak-anak yang masuk di IPS itu nanti peminatannya adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Itu. Terus ada lagi lintas minat. Jadi kalian nanti ada lintas minat. Lintas minatnya itu kalau di IPA biasanya ya ada ekonomi, ada sastra Inggris seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya adalah KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Itu setiap mapel adalah 70. Jadi kalau misalnya kalian di setiap mapelnya itu nilai ulangan harian di bawah 70, maka kalian harus mengikuti remedi. Ya. Tugas maupun ulangan harian itu kalau di setiap mapel itu kurang dari 70, itu kalian harus mengikuti remedi. Lanjut. Untuk KKM sekolah juga 50. Terus untuk selanjutnya proses pembelajaran. Apa itu proses pembelajaran?
itu adalah merupakan serangkaian pelaksanaan. Jadi ada guru dan siswa, ada hubungan balik yang berlaku dalam situasi edukatif pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalian itu dibimbing oleh Bapak Ibu guru, ada timbal balik, dan tujuannya adalah supaya kalian tahu itu adalah proses pembelajaran dalam sekolah. Lanjut. Terus sekarang, apa itu belajar? Jadi kalian itu sebagai pelajar, tugasnya adalah untuk belajar, untuk sementara. Ya. Jadi belum untuk bekerja dan lain-lain. Bekerja itu adalah untuk membantu orang tua, adalah sampingan. Tapi karena kalian sebagai pelajar, maka tugas utamanya adalah belajar. Belajar. Ya, belajar itu usaha kalian atau proses yang terjadi itu dari belajar itu sebagai hasil pengalaman. Jadi kalian itu belajar. Misalnya kalian ingin memasak rica-rica atau apa? Kalian itu mencari di YouTube, internet bagaimana bumbunya itu apa saja. Nah, itu berdasarkan hasil pengalaman dari itu disebut dengan belajar. Belajar. Ya. Belajar itu adalah perubahan dalam kepribadian. Jadi kalian kalau sudah belajar mempunyai perubahan pola baru, berupa di pengetahuan maupun di sikap. Jadi sikap kamu akan lebih baik dan pengetahuannya juga akan lebih luas. Itu belajar. Halo, mohon perhatian. Tolong mikrofonnya dimatikan semuanya. Peserta harus mematikan mikrofon. Lanjut, Bu. Sekali lagi, tolong mikrofonnya dimatikan. Peserta ya, tolong dimatikan mikrofonnya. Lanjut, Bu Ari, monggo. Yeah. Lanjut, Pak. Nah, sekarang adalah pembelajaran. Pembelajaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa itu berubah ke arah yang lebih baik. Jadi pembelajaran itu memberikan arahan kepada siswa sehingga tingkah lakunya itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Tujuannya adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman. Jadi nanti kalau kalian masuk di SMA Pamotan, sudah tatap muka, kalian nanti kalau pelajaran biologi bisa mengikuti praktek. Jadi nanti kalian lebih berpengalaman. Misalnya itu ada gambar ya, itu adalah penggunaan mikroskop. Jadi kalian berpengalaman, itu adalah penelitian. Dulu itu kakak kelas kalian itu meneliti tentang jamur tempe. Jadi kalau sudah tatap muka, kalian bisa praktek di sekolahan dengan menggunakan mikroskop. Jadi pengalaman, oh jamur tempe itu bagaimana, seperti itu. Jadi itu pembelajaran itu bertujuan membantu agar memperoleh pengalaman. Lanjut. Yeah. Nah, sekarang mulai pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif itu proses perubahan yang dilakukan seseorang dalam tingkah lakunya yang akan menghasilkan pengaruh atau makna dan manfaat tertentu. Dalam pembelajaran efektif itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, jadinya kalian senang. Ya. Senang. Sesuai dengan kreativitas kalian. Pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dengan potensi yang kalian miliki. Jadi kalian diberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajar kalian sendiri. Terus dalam menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif itu diperlukan
cara agar proses pembelajaran yang diinginkan tercapai, yaitu dengan belajar efektif. Nah, bagaimana kalian belajar di rumah? Ya, cara belajar efektif itu pertama dimulai dengan doa. Jadi kalian itu berdoa sebelum belajar. Di rumah juga. Di rumah kalian sebelum belajar harus berdoa dulu supaya tujuan kalian belajar itu berhasil. Setelah berdoa ada mood. Jadi mood untuk belajar. Kalau kalian tidak punya mood untuk belajar, maka dalam belajarnya tidak akan berhasil. Karena mood itu adalah kekuatan dari dirinya sendiri untuk belajar. Terus kondisi jasmani dan rohani. Jadi kondisi jasmani kalian itu harus sehat. Kalau kurang sehat, misalnya pusing dan lain-lain, itu maka kalian juga akan dalam belajarnya juga akan kurang atau tidak bisa menerima materi. Terus yang selanjutnya itu adalah kondisi rohani. Kondisi rohaninya. Jadi situasi spiritualnya dalam keadaan stres atau dalam keadaan senang seperti itu. Kita dibuat senang saja. Kalian kalau belajar itu dibuat hatinya senang. Jadi kalau hatinya senang itu akan mudah untuk menyerap materi. Saya harus bisa seperti itu. Terus selain itu, selain kondisi jasmani dan rohani adalah tempat. Jadi kalian belajar itu memilih tempat yang sesuai, yang tenang. Misalnya saja bagaimana penerangannya. Jadi kalau kalian belajar itu tempatnya harus terang. Khususnya untuk membaca. Kalau dalam keadaan gelap, itu nanti kasihan mata kalian. Ya, karena memfokuskan untuk bisa membaca. Kalau keadaan terang itu adalah tidak terlalu terlalu keras malah kita untuk memfokuskan pada tulisan. Terus suasana. Nah, ini suasana dibuat senang, tenang seperti itu ya. Sesuai dengan belajar kalian. Kalian itu belajar biasanya itu ada yang secara visual. Jadi ada yang anak itu belajar itu dia dengan melihat. Dia bisa menerima pelajarannya itu atau materinya itu dengan melihat. Terus ada yang audio, itu dengan mendengar. Misalnya dia mendengarkan televisi, suara, mendengarkan radio, mendengarkan suara saya seperti ini. Itu dia lebih bisa menerima materi seperti itu. Ada secara kinestesia, itu adalah dengan gerakan, misalnya dengan dengan menyanyi, dengan apa seperti itu. Itu suasananya. Waktunya sekarang. Nah, kalian itu waktu belajar yang paling efektif itu kapan? Biasanya adalah sore hari, malam hari ya, terus tidur. Setelah tidur bangun, sekitar jam 3 kalian belajar. Nah, saat-saat seperti itu, setelah fresh tidur kalian belajar, maka kalian akan mudah menyerap materinya. Terus setelah waktunya kalian harus menyiapkan alatnya. Alatnya itu dipersiapkan, ada bukunya, ada misalnya HP untuk melihat internet, misalnya pensil, dan lain-lain. Terus merangkum pokok pembelajaran, dirangkum, ditulis. Belajar bersama. Belajar bersama ini adalah supaya kita lebih senang. Jadi seperti pembelajaran antar teman seperti itu, mendapat informasi dari teman yang lain. Belajar dengan praktek, ya itu. Jadi kalian misalnya tadi saya berikan contoh, misalnya kalau mau belajar membuat pecel atau nasi pecel atau apa, nah itu dengan praktek langsung dipraktekkan, itu lebih mengena pengalaman. Belajar itu mengerti, bukan menghafal. Jadi tidak bisa dihafalkan, harus dimengerti. Ya,
dimengerti, dipahami satu-satu, bukan untuk dihafalkan. Terus gaya belajar tadi sudah saya sebutkan, ada secara visual, dengan bisa melihat, jadi dia bisa menerima pelajaran dengan baik dengan cara melihat. Terus ada yang audio, itu dengan cara mendengar. Jadi kalau mendengar bisa menerima materi dengan baik. Ada yang salah dengan kinestesia atau dengan gerak. Seperti itu. Itu jadi kalian kalau mau belajar dengan efektif, bisa menerima materi yang kalian harapkan, seperti itu. Salah beberapa contohnya. Jadi harus berdoa, ada mood, kesehatan jasmani, rohani, ditentukan suasana, waktunya, tempatnya, seperti itu. Bukan menghafal, tapi untuk dimengerti. Seperti itu ya. Ini adalah belajar secara efektif. Juga gaya belajarnya ditentukan. Oh, saya berarti kalau bisa melihat, saya lebih senang dan lebih mengena. Berarti kalian itu adalah gaya belajarnya secara visual. Oh, saya kalau mendengar lebih mengena. Berarti gaya belajarnya adalah secara auditorial itu. Jadi kalian bisa mengerti sendiri gaya belajar kalian sendiri untuk mencapai tujuan kalian. Seperti itu. Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, untuk menciptakan suasana dan kondisi yang efektif, ada faktornya, pendukungnya seperti lingkungan belajar, keahlian gurunya dalam mengajar, dan fasilitas dan sarana yang memadai, serta kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Jadi ada lingkungan belajarnya memungkinkan untuk belajar. Terus gurunya ahli mengajar, misalnya dalam praktek, memberikan materi, dan lain-lain. Fasilitas dan sarana yang memadai. Kalau kalian di sekolahan, kalau praktek di sekolah sudah ada alat dan bahannya. Kalau di rumah kalian harus mencari lebih dahulu. Seperti misalnya pelajaran PKWU, untuk praktek kalian di rumah harus mencari sendiri. Terus adanya kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Jadi ada timbal balik, kerjasama. Misalnya Bapak Ibu guru memberi tugas, kalian harus mengerjakan tugas. Kalian tidak bisa atau belum paham dengan materi, maka kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Jadi tidak usah takut ya, tidak usah takut bertanya. Karena kalau ada pepatah apa? Malu bertanya. Ya, malu bertanya maka susah di jalan. Kalau kalian boleh bertanya asal tidak memalukan, tidak bertanya terus ya gitu. Jadi tidak usah malu untuk bertanya karena tidak tahu, seperti itu. Lanjut, Pak. Sekali lagi mohon peserta jangan melakukan coret-coret ya. Peserta jangan coret-coret dan jangan mengganggu suara. Monggo Bu, lanjut Bu. Lanjut, Pak. Monggo sudah Bu. Nah, di masa pandemi ini, itu pemerintah, Kemendikbud memutuskan para pelajar atau semua warga Indonesia untuk jaga jarak. Dan semua aktivitas dilakukan di rumah. Terutama pada saat ini, PPKM sampai tanggal 20. Jadi tidak ada kegiatan untuk di kantor-kantor maupun di sekolahan. Seperti itu. Untuk pembelajaran yang efektif di masa pandemi ini, itu ada beberapa metode yang digunakan. Ada daring, ada luring, ada home visit, ada blended learning, ada project based learning, integrated curriculum. Sudah ada yang tahu apa itu daring? Kalian sudah sering mendengar kata daring. Apa itu daring itu? Singkatannya pembelajaran secara online. Daring ya, apa pembelajaran panjangannya? secara online. Ya. Daring apa daring kepanjangannya? Panjangannya. Halo, ada yang tahu? Daring itu dalam jaringan, ya. Kalau luring luar jaringan. Daring itu dalam jaringan online ya. Kalau luring kalau laring, Pak. Dalam jaringan. Kalau touring, Pak. Itu ya, lanjut. Jadi kalau daring itu dalam jaringan. Artinya itu dalam jaringan internet. Ya, berhubungan dengan internet jaringannya. Alatnya itu bisa menggunakan HP,
terus komputer, bisa laptop, seperti itu, daring. Terus untuk pembelajaran, kalau luringnya itu di luar jaringan. Lanjut, Pak. Assalamualaikum. Lanjut. Nah, ini yang pertama daring dalam jaringan, yaitu melalui internet. Perangkat yang terhubung itu bisa laptop, bisa HP, komputer, dan sebagainya. Terus dalam daring ini itu adalah pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ. Besok jadi kalian kalau sudah masuk setelah tanggal MPLS ini, besok hari Jumat sudah mulai pelajaran kalian secara daring dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu nanti PJJ itu Bapak Ibu guru bisa nanti men-share ya, karena Bapak Ibu guru itu kebanyakan menggunakan Google Classroom. Google Classroom, tapi ada yang juga WA grup seperti itu. Jadi nanti kalian kelas 10 baru itu menginstal dulu untuk Classroom-nya, juga nanti bisa masuk ke dalam WA grup setiap mapel Bapak Ibu guru. Terus menggunakan model learning management LMS seperti menggunakan Zoom ya, seperti saat ini kalian bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet dan sebagainya. Ya, itu Zoom seperti itu contohnya. Itu adalah daring dalam jaringan, jadi berhubungan dengan internet secara online. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang yang kedua dengan cara luring. Luring itu adalah luar jaringan. Pembelajarannya itu dilakukan dengan tatap muka. Tetapi ini kalau pembelajaran tatap muka pada saat ini itu harus memperhatikan zonasinya. Yang boleh tatap muka itu adalah zonasi kuning atau hijau. Kalau merah itu belum boleh. Dan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat atau new normal. Terus modelnya adalah bergiliran. Jadi shift model bergiliran. Jadi kalau misalnya satu kelas 36 orang, itu diambil separuhnya dulu. Misal 18 orang dulu masuk jam pertama sampai jam berapa, terus nanti selanjutnya dilakukan seperti itu. Nah, untuk luring ini adalah untuk mensiasati. Mensiasati apa? Anak-anak yang tidak mempunyai sarana prasarana untuk melakukan daring. Jadi di daerah luar Jawa itu kebanyakan mereka itu melakukan luring atau home visit. Karena apa? Karena di sana itu sosprasnya tidak memadai. Juga kalau dengan luring itu pembelajaran akan lebih baik karena gurunya langsung bertatap muka. Terus yang ketiga home visit. Ini Bapak Ibu guru ke rumah kalian. Jadi suatu saat tertentu ke rumah kalian memberikan materi, memberikan tugas, terus nanti materi dan tugas langsung terlaksana dengan baik bawah bimbingan Bapak Ibu guru. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini ada blended learning. Dua pendekatan, yaitu menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi ada daringnya, ada tatap mukanya. Pengajar dan pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi masih bisa berinteraksi seperti ini. Jadi saya dan kalian masih bisa berinteraksi. Misalnya saya memberikan materi, kalian bisa bertanya. Seperti itu. Lanjut. Lanjut, Pak. Yeah. Nah, ini yang kelima adalah proyek based learning. Ini Suaranya putus, Bu Ari. Suaranya putus. Halo, Bu Ari, suaranya putus. Oke, kita tunggu koneksi dari Bu Ari ya. Kita tunggu sinyal dari Bu Ari, nggak apa-apa. Sekali lagi, rekaman ini
akan diupload di channel YouTube SMA Pamotan. Kayaknya Bu Ari putus ya? Halo Bu Indi. Jaringannya jelek, Pak. Oh iya. Bu Indi bisa sinyalnya. mungkin saya lanjutkan ya. Sambil nunggu Bu Ari masuk lagi. Iya, Pak. Ini ada project based learning, yaitu kolaborasi gotong royong. Kalau zona hijau dan kuning. Project based learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak disuruh kerjasama, kemudian membuat proyek, menyelesaikan proyek dan melaporkannya, gitu ya. Membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, bereksperimen dan inovasi. Yang keenam, integrated curriculum. Ini melibatkan mata pelajaran lain atau team teaching ya. Jadi misalnya ada proyek, membuat proyek itu membuat masak gitu Pak. Masak itu melibatkan prakarya karo PKWU. Nah, mungkin seperti itu ya. Tidak hanya satu mapel saja. Oke. Lanjut. Nah, ini demikian materinya. Di masa pandemi ini, marilah kita patuhi protokol kesehatan yang ketat dengan cara yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, selalu menghindari kerumunan. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang keenam, olahraga secukupnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Gitu ya. Amin. Nampaknya Bu Ari ini putus sinyalnya. Bu Ari rumahnya daerah mana Bu? Samaran Bu ya, Bu Windy? Samaran Pak. Samaran ya. Ini saya perkenalkan Bu Windy ini guru BK kalian. Rumahnya mana Bu? Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya walaupun pandemi ya. Oke, tetap semangat. Bu Windy juga katanya ngasih materi Bu ya? Rencananya ngasih materi. Dari apa Bu? Saya menari digantaskan sama Pak Evan. Oh gitu, ya ya. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Halo. Siapa? Sebutkan nama. Enggak jadi Pak. Enggak jadi, waduh. Silakan yang mau bertanya. Nah, ini sudah tampil semua ya. Tambah 1, 2 kan. Ada yang mau tanya silakan. Ini ada chat. Bertanya Pak, bertanya. Waduh. Chatnya kok lucu ya. Siapa yang bertanya? Halo. Saya Pak. Siapa? Muhammad Tegar. Muhammad Tegar dulu. Tanya apa Muhammad Tegar? Pembagian kelasnya hari itu tanggal berapa Pak? Oh, tunggu saja. Mungkin besok Kamis. Ya, tunggu info ya. Kamis. Besok Jumat sudah masuk PBM. Gitu ya. Lanjut. Siap. Pertanyaan berikutnya. Saya Pak. Siapa? Siapa yang tanya? Halo. Saya. Nama siapa? Sebutkan nama. Dikit nama Rizky Ahyan. Kok Rizky Ahyan? Gak dua aku. Pertanyaannya apa? Itu apa? Jadwalnya itu kapan pembagian jadwalnya Pak? Jadwal sudah ada. Bisa diakses lewat Semapa Info ya. Jadwal udah ada. Bisa diakses lewat Semapa Info ya. Jadi Pak, udah. Kita itu punya WA resmi Semapa Info ya. Pak, kalau LKS sama seragamnya kapan Pak? Seragam kayaknya minggu depan. LKS kayaknya minggu depan. Seragam tunggu setelah PPKM selesai. Wah, saya sama Pak. Halo. Pak. Tinggalan. Pak. Ya, tanya siapa? Saya Pak. Siapa nama? Sebutkan nama. Saya
Iya Pak. Vina Pak. Vina, ayo Vina, silakan tanya. Pak, nanti absennya pakai foto baru lagi Pak. Nah ini terserah OSIS ini, terserah OSIS ya. Nanti tanya. Dijawab kok Pak. Hah? Dijawab. Ya baiknya yang baru dong, gitu ya. Oh baru Pak. Ya, lanjut. Kalau nggak absen nggak apa-apa Pak. Kalau nggak absen sih, ya absen dong. Ya, saya baju saya Pak. Makanya Pak, saya menunggu seragam Pak. Yo pinjem yang lain, gitu ya. Saya Halo Bu Indi, gimana mau tanya Bu Indi? Mana ini? Tanya jam. Mana ini? Bu Indi bagaimana Bu Indi? Moga Bu Indi. Sebentar anak-anak, mohon untuk perhatiannya ya anak-anak. Anak-anak SMA Pamotan, anak-anak. Bar ke nangis. Halo, silakan dulu. Halo anak. Mohon untuk perhatiannya untuk anak SMA Pamotan, murid SMA Pamotan yang baru. Mohon di masa pandemi ini sesuai dengan materinya Bu Ari, yaitu tentang pembelajaran efektif. Saya mohon kalian untuk tetap semangat belajar dan juga mengikuti PJJ dengan baik dan efektif. Mulai dari absensi, kemudian mengikuti GC, dan mengikuti materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jangan sampai kita larut dengan pandemi seperti ini, sehingga kita menjadi generasi yang blank. Tidak tahu tentang materi, tidak tahu pelajaran, tiba-tiba kita naik, seperti kalian sudah lulus kelas 3, jangan ikut larut dalam pandemi seperti ini. Ini pesan saya sebagai guru BK dan perkenalan dari saya dulu. Ya, tolong materi yang diberikan oleh Bu Ari tentang pembelajaran efektif tetap dengan baik-baik. Terus kemudian yang intinya tadi pembelajaran itu tidak hanya cukup dihafalkan, tapi dimengerti, dipahami, terus kalau bisa juga dimanfaatkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Amin. Gitu. Monggo, Pak. Oke, makasih Bu Indi. Cukup ya anak-anak ya? Ya. Sampai di sini dulu Zoom kita. Nanti Zoom yang lain ya. Terima kasih atas kehadirannya. Coba sebelum ditutup semuanya buka kamera. Kameranya dinyalakan. Halo, kameranya dinyalakan. Kita selfie. Ayo selfie, ayo dinyalakan, ayo. Kameranya dinyalakan semuanya, ayo. Gelap, Pak. Ya. Pak. Tersenyum. Ayo. Kamera dinyalakan. Tersenyum semuanya. Kita selfie. Melok kancaku melok, Pak. Kamera dinyalakan. Oke. Siap. Ya, demikian tadi anak-anakku sekalian kegiatan Zoom MPLS kali ini. Sampai jumpa waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.